Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Satyo dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0490455125. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas 2 mata kuliah basis data praktikum SQL dan YAML. Pada soal terdapat ORD di mana kita akan membuatnya ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi XM. Rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Seperti itu terdapat pengantar SQL di sini. Nomor 1 yaitu Data Definition Language atau DDL. Merupakan sebuah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan objek perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek tersebut yaitu ada tabel, view, index, prosedur store, prosedur function, dan trigger. Nah, untuk perintah DDL ini terdapat beberapa perintah antara lain create, alter, dan draw. Selanjutnya nomor 2 ada Data Manipulation Language atau DML. Merupakan sebuah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Untuk perintahnya di sini terdiri dari insert, update, delete, select hingga ke fungsi string. Selanjutnya panduan praktikum dari SQL. Yang pertama, kita masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Ini dapat diakses melalui command prompt atau melalui tampilan dari PHP MyAdmin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba melalui tampilan PHP MyAdmin. Yang kedua, melakukan DDL, yaitu dengan menciptakan basis data, menghapus basis data, menciptakan tabel, dan membuat relasi. Dan yang terakhir, melakukan DML. Itu beberapa perintahnya seperti insert, select, update, dan delete. Langsung saja dimulai dengan perintah pertama dengan menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkannya melalui XM Control Panel. Di sini kita buka aplikasi XM, kemudian klik start pada modul Apache dan MySQL. Pada modul Apache dan MySQL ini akan berubah menjadi hijau, berarti modul tersebut sudah aktif. Kemudian langsung saja untuk mengakses halaman PHP MyAdmin bisa langsung kita klik admin, maka otomatis kita akan masuk ke dalam browser di sini dan masuk ke beranda dari PHP MyAdmin. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan DDL. Pertama, di sini kita akan menciptakan basis data dengan rumus di sini create database, kemudian nama database. Pada halaman PHP MyAdmin, untuk membuat database kita bisa mengklik menu database. Di sini terdapat menu atau kolom database. Bisa langsung kita buat di sini rumah sakit, kemudian kita klik. Untuk melihatnya bisa kita cek lagi di sini ada menu database, maka kita sudah berhasil membuat database dari rumah sakit. Yang kedua, kita akan mencoba untuk menghapus basis data dengan perintah drop database, kemudian nama database. Ini untuk database rumah sakit kita centang, kemudian kita pilih drop dan kita klik drop, maka database tersebut sudah terhapus. Untuk cara lain membuat database, kita bisa menggunakan menu SQL, kemudian kita ketikkan perintahnya, klik go, maka kita berhasil membuat database dari rumah sakit. Selanjutnya kita akan menciptakan tabel, yaitu dengan rumus create table, kemudian nama tabel, field 1 dengan tipe length, primary key, kemudian field 2 tipe length, field 3, dan seterusnya. Pada halaman
HP MyAdmin, langsung saja kita klik rumah sakit, klik menu SQL, kemudian kita masukkan perintahnya, klik enable, kemudian kita klik go. Maka pada database rumah sakit kita telah berhasil membuat tabel pasien. Untuk membuat tabel, di sini terdapat cara alternatif, yaitu dengan mengisikan tabel di sini. Contoh, kita akan membuat tabel administrator. Kemudian untuk jumlah kolom di sini kita isi 3 sesuai dengan atribut dari administrator. Kemudian kita klik create. Maka akan muncul kolom dari nama, tipe, length, dan lainnya. Kemudian kita isikan sesuai dengan IND. Pertama di sini ada ID admin, tipe integer. Sini kita isi indeksnya sebagai primary key. Dan kita centang kolom auto increment. Kemudian selanjutnya nama admin dengan tipe bar chart. Lain kita kosongkan, dan berikutnya yaitu waktu jaga. Tipe bar chart untuk di sini kita isi terlebih dahulu. Klik save. Maka tabel dari administrator sudah berhasil kita buat. Untuk pasien tadi kita lihat di sini sudah ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan atribut lainnya. Untuk administrator juga sudah sesuai dengan data pada ERP. Selanjutnya untuk menghemat waktu, jadi pada tabel yang lainnya akan saya percepat. Nah, di sini untuk tabel yang lainnya sudah saya buat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat operasi. Yang pertama, melakukan pengaturan origin key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan origin key, seperti tabel dokter admin, origin key-nya ID dokter dan ID admin. Yang kedua yaitu tabel dokter, origin key-nya ID pasien dan ID admin. Ketiga, tabel pasien dokter, origin key-nya ID dokter dan ID pasien. Dan di sini pertama kita akan menentukan origin key untuk dokter admin. Klik dokter admin pada tabel. Di sini kita klik index, oke. Kemudian untuk ID admin, nah kita telah berhasil membuat identity untuk tabel dokter admin, yaitu ID dokter dan ID admin. Selanjutnya daftar pada tabel daftar. Untuk menentukan origin key-nya, kolom ID pasien, more index, tapi oke. Selanjutnya ID admin, index, oke. Kemudian selanjutnya pasien dokter. Di sini pada kolom ID dokter dan ID pasien. Selanjutnya apabila kita telah menetapkan origin key pada masing-masing tabel, kita dapat membuka pada
halaman desain untuk melihat tabel yang telah kita buat. Pada menu designer akan tampil tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk tabel ini kita akan terlebih dahulu. Setelah selesai kita akan menghubungkan dari tiap tabel di sini dengan menetapkan primary key kemudian origin key-nya. Di sini di tools relationship, sama pada tabel pasien kita tentukan terlebih dahulu difference key-nya itu pada ID pasien di tabel pasien. Kemudian untuk origin key-nya kita hubungkan ke pasien dokter dengan ID pasien di sini. Untuk relationship-nya kita klik skip, klik OK. Nah, kita telah berhasil membuat tabel database dari rumah sakit. Selanjutnya langkah 3 yaitu DML atau Data Manipulation Language. Pertama, di sini ada perintah insert, di mana perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Berikut rumusnya. Insert itu nama tabel, daftar kolom, value, dan daftar nilai. Untuk melakukan DML kita akan mengambil data dari tabel pasien. Rumusnya seperti ini. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, ada alamat pasien, jenis kelamin. Untuk value-nya saya isi dengan contoh seperti di modul, di mana value-nya di sini ID pasien 1 dengan nama pasien Widodo, alamat Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta dengan jenis kelamin dengan nilai 1. Langsung saja kita input pada halaman Dapil Mayadini pada menu SQL. Pada tabel pasien di sini kita sudah berhasil memasukkan data dari pasien, di mana ID pasien 1 dengan nama pasien Joko Widodo, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta dengan jenis kelamin 1 atau pria. Untuk cara lain bisa langsung kita masukkan melalui menu insert. Nah, di sini terdapat kolom pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin dan nomor HP. Kita masukkan di sini untuk value-nya 2, nama pasien Susilo, alamat,
untuk data dari tabel pasien, rumusnya yaitu select tanda bintang, kemudian from pasien. Tanda bintang di sini untuk menampilkan atau mengambil seluruh data. Untuk select, kita akan mengambil data dari tabel pasien. Kita masukkan perintah sebagai berikut. Select from pasien. Itu maka akan menampilkan data dari seluruh pasien. Selanjutnya, apabila hanya field nama dan jenis kelamin saja yang ingin kita tampilkan, maka perintahnya yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Maka yang tampil pada tabel di sini hanya nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah select bersyarat, di mana perintah ini akan mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumusnya yaitu select field from nama tabel, where field, kemudian dengan nilai field. Untuk mengambil data pada tabel pasien yaitu nama pasien, jenis kelamin, dan jenis kelaminnya pria atau satu. Berikut perintahnya yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin sama dengan satu. Langsung saja kita kembali ke halaman PHP MyAdmin, kemudian kita menuju ke menu SQL. Kita tekan perintahnya. Maka pada tabel akan menampilkan nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Kemudian kita lanjut ke perintah update, perintah untuk melakukan perubahan data dengan rumus update nama tabel, set field sama dengan nilai field, where kode unik sama dengan kode unik. Di sini kita akan dengan contoh untuk membuat data yang namanya Mirna menjadi Mirna Mariati. Di sini tabel nama pada urutan kelima yaitu Mirna akan kita ubah namanya menjadi Mirna Mariati. Pada menu SQL di sini kita ketikkan perintahnya. Maka untuk nama Mirna sebelumnya telah kita ubah menjadi nama Mirna Mariati. Selanjutnya untuk perintah delete, perintah untuk menghapus data, dimana fungsinya sebagai berikut: delete from nama tabel, where nama field unik sama dengan nilai. Di sini kita akan menghapus nama Mirna dengan ID pasien 5. Kita masukkan perintahnya delete from pasien, where ID pasien dengan value 5. Kemudian klik muncul pop-up untuk menghapus pasien tersebut dan kita klik OK. Maka data Mirna pada tabel pasien telah berhasil kita hapus. Itu saja tugas praktikum 2 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.